Bab 1140 Bajingan. Alasan Sander Y bisa berjalan kembali bukan karena iseng, melainkan karena dia menemukan bahwa jiwa pedang tatanan dia semakin kental setelah melalui pelatihan tekad. Itu bisa ditingkatkan. Penemuan ini mengejutkannya, dan tentu saja membahagiakannya. Kali ini, Sander Y jauh lebih baik dari sebelumnya. Biarpun juga sulit, suasana hatinya benar-benar berbeda. Sander Y perlahan berjalan menuju jantung hukum tertinggi. Setelah sekian lama, dia akhirnya berjalan ke posisi semula di depan jantung hukum tertinggi dengan pedangnya. Berjalan sekali lagi. Berkali-kali, jiwa pedang tatanan dia menjadi semakin kental di bawah tekad itu, dan kekuatannya secara alami menjadi semakin kuat. Pertama kali, dia membutuhkan waktu 1 jam untuk berjalan kaki dari jarak 1000 kaki ke jantung hukum tertinggi, tetapi sekarang dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Dalam kegelapan, pria berjubah putih dan wanita berjubah biru terus menatap Sander Y. Pria berjubah putih itu mengerutkan kening, dia terus berlatih seperti ini. Wanita berjubah biru menatap Sander Y tanpa berbicara. Pria berjubah putih menoleh untuk melihat wanita berjubah biru. Susi Zuo, apakah kita akan melihatnya berlatih di sana? Susi Zuo, orang nomor 1 di antara generasi muda Akademi Ilahi. Wanita bernama Susi Zuo tidak berbicara, tapi terus menatap Sander Y dari kejauhan. Dia sebenarnya sedikit bingung, tapi intuisinya memberitahunya bahwa ada yang tidak beres dengan pria itu. Melihat Susi Zuo tidak berbicara, pria berjubah putih itu berkata dengan pelan, "Aku tidak ingin hanya melihatnya bermain seperti ini." Setelah itu, dia berjalan menuju kejauhan. Susi Zuo tiba-tiba berkata, "Zahomeng, tunggu dan lihat." Zahomeng sekarang orang pertama dari generasi muda keluarga raksasa Tianrong, dia juga adalah patriark muda dari keluarga raksasa Tianrong. Zahomeng menoleh ke arah Susi Zuo, "Menunggu bukanlah gayaku." Setelah itu, dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Serbuannya seperti anak panah yang meninggalkan tali, sangat cepat, dan dia bergegas ke area inti dalam sekejap mata. Namun, kecepatannya jadi diperlambat. Zahomeng menyipitkan matanya sedikit, meraung marah, dan menghentakkan kaki kanannya ke udara. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia bergegas menuju jantung hukum tertinggi. Tetapi, kecepatannya turun lagi sebelum meningkat pesat. Perlahan, kecepatannya menjadi lamban. Saat dia mendekati jantung hukum tertinggi, kecepatannya sudah selambat kura-kura, dan matanya merah dan dia tegang, jelas di bawah tekanan besar. Saat ini, Sander Y tiba-tiba berjalan tidak jauh darinya. Sander Y meliriknya, lalu berjalan perlahan menuju jantung hukum tertinggi. Dia tidak berjalan cepat, seperti jalan biasa, tapi dia meluangkan waktu. Melihat pemandangan ini, wajah Zahomeng tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tentu saja, dia tidak ingin dibandingkan seperti ini. Dia meraung, dan kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia lanjut berjalan, tetapi ketika puluhan kaki dari jantung hukum tertinggi, dia tiba-tiba berhenti karena tidak bisa bergerak lebih jauh. Saat ini, di area inti ini, kekuatan tekad sungguh menakutkan. Zahomeng menatap Sander Y, karena Sander Y dengan mudah berjalan ke jantung hukum tertinggi. Tetapi, dia tetap tidak mengambil jantung hukum tertinggi, melainkan berbalik dan terbang dengan pedang, muncul ribuan kaki jauhnya. Berjalan lagi. Pada saat ini, Zahomeng merasa terhina, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia mengepalkan tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berjalan menuju jantung hukum tertinggi lagi, tetapi kali ini, dia berjalan lebih lambat, dibutuhkan waktu yang lama untuk mengambil langkah maju. Setelah waktu yang tidak diketahui,
Zahomeng tiba-tiba berbalik dan melihat Sander Ye berjalan lagi. Ketika Sander Ye melewatinya, dia menatapnya secara spesifik, matanya sangat tenang, dan kemudian dia terus berjalan ke depan. Ketika dia sampai pada jantung hukum tertinggi, dia berbalik lagi, terbang dengan pedangnya dan muncul ribuan kaki jauhnya. Dia tidak ambil itu. Hanya bermain saja. Wajah Zahomeng sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan terus berjalan ke depan. Akhirnya, dia sampai pada jantung hukum tertinggi. Melihat jantung hukum tertinggi begitu dekat, dia sangat gembira. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil jantung hukum tertinggi. Detik berikutnya, kekuatan misterius tiba-tiba muncul darinya. Mata Zahomeng tiba-tiba menyusut. Bang! Dalam sekejap, Zahomeng terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, seluruh tubuhnya terbelah dan darah berceceran. Semua tekad di sekitarnya tiba-tiba berkumpul seperti air pasang menjadi tangan raksasa dan memukul Zahomeng dengan keras. Di kejauhan, wajah Zahomeng tiba-tiba berubah secara dramatis. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan tiba-tiba berdiri. Dia menunjuk satu jari di antara alisnya. Dalam sekejap, tubuhnya membesar puluhan kaki lebih tinggi dan berubah menjadi raksasa. Dia meraung marah dan mengangkat tangannya untuk bertahan. Pada saat ini, tangan raksasa yang terbuat dari tekad memukul dengan ganas. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga terdengar keras. Tubuh Zahomeng tenggelam dan dia menyemburkan beberapa suap darah. Tapi dia masih bertahan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat tidak jauh. Sander Ye di kejauhan tiba-tiba berlari menuju jantung hukum tertinggi, lalu mengambil jantung hukum tertinggi dan melarikan diri. Sial! Zahomeng langsung marah, dan dengan kemarahan di dalam hatinya, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Di kejauhan, Sander Ye menghilang. Pada saat ini, tekad besar tiba-tiba terbang dan mengejar Sander Ye. Zahomeng memuntahkan seteguk esensi darah lagi. Dia melirik tubuhnya saat ini, tubuhnya sudah terkoyak. Kalau tangan raksasa itu menyerang lagi, tubuhnya akan langsung hancur. Zahomeng menarik napas dalam-dalam dan hendak mengejarnya. Saat ini, Zhu Shizuo tiba-tiba mengingatkannya, kalau kamu mengejarnya sekarang, bisakah kamu mengalahkannya? Wajah Zahomeng sangat jelek, dan niat membunuh di matanya sangat nyata. Zhu Shizuo meliriknya, lalu membuka telapak tangannya, bola cahaya hijau melonjak dari telapak tangannya, dan kemudian tenggelam ke dalam tubuh Zahomeng. Segera, tubuh Zahomeng pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia kembali normal. Zahomeng memandang Zhu Shizuo, sedikit terkejut, teknik penyembuhan ilahi. Zhu Shizuo berbalik dan melihat ke kejauhan, dia lebih kuat dari yang kita duga. Kalau kita melawannya secara langsung, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Kita harus bersatu dengan orang lain di sini. Zahomeng sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata dengan kaget, maksudmu menghubungi mereka? Zhu Shizuo tidak berkata apa-apa. Zahomeng melirik Zhu Shizuo dan ragu-ragu, bersama mereka tidak diragukan lagi berarti berteman dengan harimau. Zhu Shizuo berkata dengan tenang, apakah kamu punya cara yang lebih baik? Zahomeng terdiam. Zhu Shizuo berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia maju selangkah dan menghilang. Setelah terdiam beberapa saat, Zahomeng segera mengikutinya. Di sisi lain, Sander Ye melarikan diri sambil memegang jantung hukum tertinggi. Dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan melihat tangan besar di belakangnya mengejarnya. Dia dengan cepat menyimpan jantung hukum tertinggi. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, dasar penipu. Sander Ye. Ketika jantung hukum tertinggi disimpan di pagoda kecil,
tekad tanpa pemilik di belakangnya tiba-tiba kehilangan arah, tetap di tempatnya, dan kemudian mulai menghilang sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, Sander Ye berhenti. Dia berbalik dan melihat tekad tanpa pemilik di ujung pandangannya, matanya berkedip-kedip. Pagoda kecil berkata, "Apa rencanamu lagi?" Setelah Sander Ye menatap tekad tanpa pemilik sejenak, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Pagoda, tekad ini tidak ada pemiliknya, kalau aku bisa menundukkannya." Pagoda kecil berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Sander Ye tidak berbicara, tapi langsung bergegas menuju tekad. Tekad hendak menolak, dan Sander Ye langsung menyimpannya ke dalam pagoda kecil, dan dia sendiri juga masuk ke dalam pagoda kecil. Setelah memasuki pagoda kecil, dia menempatkan tekad tanpa pemilik di gurun pasir. Dia melihat tekad tanpa pemilik dan berbisik, "Kekuatan tekad ini sekarang mungkin kurang dari 1/10 dari puncaknya." Pagoda kecil berkata, "Biarpun tekad ini sekarang tidak memiliki pemilik, mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja kepada kamu. Apa yang ingin kamu lakukan?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apa yang diandalkan untuk bertahan hidup adalah jantung hukum tertinggi." Saat dia berbicara, tubuhnya bergetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan datang ke sebuah pulau. Tidak jauh darinya, jantung hukum tertinggi melayang. Pagoda kecil berkata, "Apakah kamu ingin melahap jantung hukum tertinggi ini terlebih dahulu?" Sander Ye tidak berbicara, tetapi menatap jantung hukum tertinggi. Dari jantung hukum tertinggi ini, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat. Hukum tertinggi. Dia tahu bahwa inti dari kekuatan ini adalah hukum tertinggi. Apa yang dikatakan Fa Safan kepadanya sangat menggoda, karena kalau dia benar-benar mengubah hukum Guanxuan menjadi sebuah cara praktik, orang harus mempraktikkan hukum Guanxuan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, dan itu adalah praktik sukarela hukum Guanxuan. Ada perbedaan yang sangat berbeda antara sukarela dan terpaksa. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berjalan perlahan menuju jantung hukum tertinggi. Dia dengan lembut menyentuh jantung hukum tertinggi. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan yang mengerikan, yang tiada batas, ibarat luasnya alam semesta yang tiada habisnya dan tak terduga. Mata Sander Ye perlahan tertutup. Pagoda kecil berkata, "Ragu." Sander Ye mengangguk, "Tuan Pagoda, apa yang dikatakan wanita itu sangat menggodaku. Aku juga ingin melakukan itu, tetapi untuk melakukan itu, aku harus mempelajari hukum tertinggi ini terlebih dahulu. Tetapi aku tahu betul bahwa wanita itu pasti memiliki tujuan yang lebih dalam. Biarpun aku bisa mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dan menyempurnakan hukum Guanxuan dengan melakukan ini, itu sama saja dengan jatuh ke jebakan dia. Aku tidak tahu sekarang apa sebenarnya tujuan dia." Pagoda kecil berkata, "Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau kamu menginginkannya, kamu harus membayarnya. Jangan terlalu banyak berpikir, lakukan saja dan semuanya berakhir. Kalau ada konsekuensinya, Tuan Pagoda dan bibimu akan membantumu menanggungnya." Sander Ye bersambung.